Selamat datang kembali di channel Ronime. Pada video kali ini, gue akan membahas 4 tingkatan Meito yang ada di serial One Piece. Setelah yang satu ini. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, buat yang baru nonton channel ini akan membahas tentang seputar anime, dari anime news, anime review, dan juga topik-topik yang menyangkut dengan anime. Jadi silahkan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng biar kalian tidak ketinggalan video lainnya. Sebelumnya kenalin, nama gue Mr. Navi, dan pada video kali ini gue akan membawakan sebuah konten yang bernama Ilmu Pengetahuan Anime, yang mana gue akan membahas fakta dan data beserta informasi di dunia anime yang akan gue bahas. Dan pada video ini mungkin gue gak akan ngebahas yang berat-berat dulu. Seperti yang di awal video, gue akan membahas 4 tingkatan Meito yang ada di dunia One Piece. Dalam cerita One Piece, ada banyak sekali benda-benda yang sangat misterius dan juga sangat kuat yang muncul dalam cerita. Biasanya, benda-benda tersebut memberikan tambahan kekuatan atau menjadi sumber kekuatan yang dahsyat kepada para pemiliknya. Salah satu benda yang paling umum muncul dalam cerita ini adalah pedang. Pedang menjadi salah satu senjata utama bagi banyak karakter, akan tetapi tidak semua pedang memiliki ketangguhan yang sama. Nah, sebelum gue jelasin tingkatan Meito, ada baiknya gue jelasin dulu klasifikasi pedangnya biar kalian semua pada paham. Klasifikasi pedang di dunia One Piece kurang lebih ada 3. Yang pertama Meito yang memiliki arti sebagai pedang terkenal. Secara istilah merupakan pedang yang sudah sangat terkenal oleh banyak orang, dan mungkin mereka akan tahu pedang tersebut hanya dengan melihatnya. Yang kedua Kokuto, yang bisa diartikan sebagai pedang bilah hitam. Merupakan pedang yang memiliki koneksi kuat dengan penggunanya dan bilahnya berwarna hitam. Menurut Tenguyama Hitetsu alias Kozuki Sukiyaki, si pengguna tersebut harus memiliki koneksi yang mendalam dan juga melapisinya dengan haki, sehingga bilah pedang tersebut berubah warna menjadi hitam secara permanen. Dan Gyukimaru bilang di chapter 937 pada saat menjelaskan sejarah Susui. Susui tadinya tidak memiliki bilah hitam, namun setelah melalui beberapa pertarungan, Susui menjadi Kokuto. Yang terakhir Yoto, yang bisa diartikan sebagai pedang kutukan atau pedang misterius. Pedang Yoto biasanya memiliki sebuah kutukan dan membawa kemalangan yang dirasakan oleh para pengguna pedangnya. Namun, hal tersebut bisa dihindari jika keberuntungan si pengguna lebih unggul atau penggunanya lebih memiliki tekad yang jauh lebih besar dari tekad pedang tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tingkatan Meito yang saat ini sudah terungkap di dunia One Piece. Di antara Meito ini terbagi menjadi 4 tingkatan, yakni Saijo Owazamono, Owazamono, Ryo Owazamono, dan Wazamono. Yang pertama Saijo Owazamono. Saijo Owazamono adalah Meito dengan kualitas tertinggi. Kelas ini berjumlah 12 pedang, namun sejauh ini Eiichiro Oda baru memperlihatkan 4 pedang. Pertama adalah Yoru yang merupakan salah satu pedang terkuat di dunia yang dimiliki oleh Dracul Mihawk. Pedang ini memiliki panjang sekitar 7 kaki, lebih tinggi dari Mihawk sendiri. Pedang ini juga termasuk klasifikasi Kokuto, yaitu pedang yang berwarna hitam dan memiliki gagang seperti salib, sehingga membuatnya terlihat seperti salib hitam besar. Digabungkannya dengan keahlian Mihawk, Yoru memiliki daya hancur yang luar biasa. Kita bisa lihat saat Mihawk menghancurkan kapal Dawn Creek yang hanya dengan 1 kali tebas, atau pada saat memotong gunung es dari jarak jauh, seperti yang diperlihatkan di perang Marineford. Yang kedua ada Sodai Kitetsu. Pedang ini merupakan sejenis katana yang mana masuk ke klasifikasi Yoto atau pedang terkutuk. Sangat sedikit yang diketahui tentang Sodai Kitetsu. Tapi, sebagai salah satu dari Saijo Wazamono, tentunya pedang ini sangat kuat dan mungkin setara dengan Yoru milik Mihawk. Dari opini yang beredar, Sodai Kitetsu ini dimiliki oleh salah satu Gorosei. Yang ketiga ada Murakumogiri. Yang unik dari Murakumogiri ini adalah satu-satunya Meito yang diketahui bukan pedang,
melainkan sebuah naginata besar yang dimiliki oleh Edward Newgate atau Shirohige. Dengan kekuatan dan keterampilan Shirohige yang sangat besar, naginata tersebut cukup kuat untuk berbenturan dengan pedang Griffon milik Shanks dan menyebabkan awan dan langit membelah. Urakumogiri ini dapat digunakan bersama buah iblis dan Busosoku hakinya Shirohige untuk meningkatkan kerusakan besar yang dapat ditimbulkannya atau menetralisir potensi pertahanan buah iblis yang mungkin dimiliki oleh lawannya. Ini terbukti saat Shirohige menghentikan serangan magma Akainu. Naginata tersebut tidak meleleh atau menerima kerusakan yang terlihat. Meskipun ini mungkin hasil dari Shirohige yang melapisinya dengan Busosoku haki. Kemudian yang terakhir ada pedang milik sang Raja Bajak Laut Goldie Roger yang bernama Ace. Dalam sebuah perilisan Fever Card 2021, Oda mengkonfirmasi bahwa nama pedang Roger adalah Ace, sama seperti nama anak kandungnya. Dan pedang ini merupakan salah satu pedang dari 12 pedang Saijo Owazamono. Pedang Roger ini berjenis cutlass atau pedang dengan ukuran mata pisau yang pendek. Pedang ini sempat diperlihatkan beradu dengan Murakumogiri milik Shirohige. Benturan itu semakin heboh karena Roger dan Shirohige sama-sama memakai Hausoku haki dalam tebasan mereka. Tingkatan selanjutnya yaitu Owazamono. Kualitas Meito kelas Owazamono berada satu tingkat di bawah Saijo Owazamono dengan berjumlah 12 pedang. Saat ini ada 5 pedang yang telah terungkap. Yang pertama ada Nidai Kitetsu. Sama seperti Sodai Kitetsu, pedang ini termasuk klasifikasi Yoto atau pedang terkutuk. Tergabung dengan 21 pedang Owazamono, sudah dapat dipastikan pedang ini cukup kuat dan hanya kalah dari Saijo Owazamono. Sedikit yang diketahui tentang kemampuan Nidai Kitetsu, namun Nidai Kitetsu telah menunjukkan ketajaman dan kekuatan yang luar biasa pada saat Meito tersebut dibawa oleh Luffy dari Tengoyama Hitetsu. Meskipun Luffy tidak memiliki keterampilan, ia berhasil menggunakannya untuk memotong beberapa pedang dengan sangat mudah. Yang kedua ada Wado Ichimonji yang dimiliki oleh Zoro. Wado Ichimonji adalah pedang yang sangat penting bagi Roronoa Zoro, dan dulunya pedang ini milik Kuina dan keluarganya yang termasuk tingkatan Owazamono. Di masa lalu Wado Ichimonji diciptakan oleh Shimotsuki Kozaburo. Pada saat pedang ini masih milik Kuina, pedang itu jarang digunakan karena Kuina menggunakan pedang kayu untuk berlatih. Ketika Roronoa Zoro masih seorang bocah yang berlatih di dojo yang sama dengan Kuina, Zoro menantang gadis itu untuk bertarung dengan pedang sungguhan, dan Kuina menggunakan Wado Ichimonji dalam pertarungan ini. Setelah kematian Kuina, pedang itu menjadi milik ayahnya, Koushiro. Zoro menyatakan kepada Koushiro bahwa dia akan menjadi pendekar pedang terkuat di dunia dan meminta pedang tersebut. Dan Koushiro pun menerima untuk menyerahkan Wado Ichimonji-nya ke Zoro. Sebagai salah satu mahakarya dari pendekar pedang legendaris Shimotsuki Kozaburo, Wado Ichimonji adalah katana kuat yang luar biasa dan terbuat dari kaliber tinggi. Ini terbukti ketika Zoro bertarung dengan Mihawk. Serangan kuat dari Dracul Mihawk dengan menggunakan Yoru tersebut menghancurkan dua pedang Zoro. Dan pedang ini menjadi satu-satunya yang tidak pecah sama sekali pada saat itu. Ini merupakan prestasi hebat karena Mihawk dapat memotong kapal besar dan bahkan gunung es raksasa dengan pedangnya. Yang ketiga ada Susui yang dimiliki oleh samurai legendaris Ryuma dan dihargai sebagai harta nasional negeri Wano. Setelah kematiannya, pedang ini dimakamkan dengan Ryuma sampai akhirnya makam Ryuma dibongkar dan dirampok 23 tahun yang lalu oleh Gecko Moria. Lalu pada Thriller Bark, Ryuma dihidupkan kembali sebagai zombie yang diilhami oleh bayangan Brook dan kemudian mewariskan Susui kepada Zoro setelah kalah saat bertarung dengannya. Dan di Wano Kuni, Zoro diminta untuk mengembalikan pedang Susui yang merupakan harta nasional Wano. Dan sebagai gantinya, Zoro diberikan pedang Enma yang mana pedang tersebut milik Kozuki Oden. Susui dirancang untuk mengurangi potensi kerusakan dan daya rusak pengguna. Pada satu titik, Zoro berkomentar bahwa atribut terbesar Susui adalah daya tahannya. Dan ia mengklaim bahwa jika dinosaurus menginjak, bilahnya tidak akan menekuk 1 mm pun. Zoro dengan jelas mendemonstrasikannya dengan menangkis lengan Oars dengan bilah yang dipegang secara horizontal. Yang keempat ada pedang Enma yang merupakan Meito yang pernah dimiliki oleh Kozuki Oden. Sama seperti Wado Ichimonji, Enma pun ditempa oleh Shimotsuki Kozaburo. Sebelum pedang ini menjadi milik Zoro, dulu Oden mewariskan pedang-pedangnya kepada kedua anaknya.
Ame no Habakiri diwariskan kepada Kozuki Momonosuke, sementara Enma diwariskan kepada Kozuki Hiyori. Hiyori lalu memberikan pedang itu ke Zoro, agar Zoro bisa membiarkan Susui dikembalikan ke Wano yang merupakan harta nasional. Enma pun menggantikan Susui sebagai satu dari 3 pedang Zoro. Enma tidak bisa digunakan oleh sembarang orang. Begitu dikeluarkan dari sarung pedangnya, Enma akan mengerahkan paksa Bushosoku Haki dengan jumlah berlebihan dari penggunanya. Efeknya, bila tak dikendalikan, tebasan kekuatannya akan jauh lebih besar dari yang diharapkan si pengguna. Jika Enma digunakan oleh orang yang tak berpengalaman, orang itu bisa mati kering karena hakinya dikuras habis. Dan sejauh ini, satu-satunya orang yang berpengalaman menggunakan Enma hanya Kozuki Oden. Pada pertarungan Oden dengan Kaido, Kozuki Oden sukses memberi bekas luka di tubuh Kaido. Bekas luka itu ditorehkan oleh Oden dengan 2 pedangnya, Enma dan Ame no Habakiri. Luka yang ditorehkan Oden sendiri bisa dibilang parah dan bekas lukanya tidak menghilang. Kemudian yang terakhir dari tingkatan ini yang sudah terungkap ialah Ame no Habakiri. Sama seperti Enma, Ame no Habakiri adalah Meito yang pernah dipegang oleh Kozuki Oden dan diwariskan kepada putranya Kozuki Momonosuke. Secara fisik, Enma dan Ame no Habakiri terlihat mirip, namun Ame no Habakiri ditempa oleh Tengoyama Hitetsu alias Kozuki Sukiyaki. Dan kemampuan pedang ini bisa dibilang setara dengan Enma. Kemudian tingkatan ketiga ialah Ryo Wazamono. Kualitas Meito di tingkatan ini bisa dibilang setingkat lebih rendah dari Owazamono dengan jumlah 50 pedang. Baru ada 3 Meito dari tingkatan ini yang baru terungkap, dan salah satunya sudah dihancurkan oleh Su dari Angkatan Laut di Enies Lobby. Pertama ada Yubashiri. Yubashiri dulunya adalah milik Ippon Matsu yang diberikan kepada Zoro setelah keberaniannya mengetes pedang terkutuk Sandai Kitetsu. Yubashiri adalah pedang yang sangat ringan dan kuat. Zoro mengatakan bahwa ini sebuah pedang yang bagus setelah merasakan bagaimana mudahnya menggunakan pedang ini. Pedang inilah yang dihancurkan oleh Kapten Su. Dalam pertempuran melawan Angkatan Laut, Zoro tidak menyadari kekuatan buah iblis Su. Saat Zoro menebas Su dengan Yubashiri, Kapten Su menangkap bilahnya dengan tangan kosong dan merusak hampir seluruh bilahnya menjadi debu. Selanjutnya yaitu Kasu. Pedang ini dulunya milik agen Baroque Works yaitu Mr. Eleven. Setelah kalah melawan Tashigi, pedang ini menjadi milik Tashigi. Tidak banyak yang diketahui tentang pedang ini selain tergolong Ryo Wazamono. Soalnya Tashigi masih mengandalkan pedang Shigure miliknya. Kemudian Yamao Roshi. Pedang ini adalah pedang yang direbut Tashigi setelah dia mengalahkan Billy the Orca Killer dalam novel Logtown Arc. Sama seperti Kasu, Tashigi belum diperlihatkan menggunakan pedang ini. Tidak banyak yang diketahui tentang pedang Yamao Roshi ini. Gue udah mencoba search tentang bagaimana bentuk pedang atau muka si Billy-nya, dan gue gak nemuin. Karena Billy hanya diceritakan pada novel Logtown Arc. Sedangkan pada alur cerita manga dan animenya, Billy sudah ditangkap oleh Marin yang dijelaskan pada saat Tashigi pertama kali ditampilkan yang sedang bertarung dengan anak buah Billy di Logtown. Menurut info yang gua dapat, kekuatan pedang Yamao Roshi ini saat masih digunakan oleh Billy, dia mengklaim bisa memotong paus pembunuh dengan sekali tebas dengan pedang ini. Demikianlah pembahasan tentang tingkatan-tingkatan Meito yang sudah terungkap pada dunia One Piece. Dan sampai saat ini masih banyak Meito-Meito yang belum diungkap oleh Eiichiro Oda. Sebenarnya masih banyak Meito-Meito yang tingkatannya belum diketahui. Contohnya seperti Oto dan Kagarashi, sepasang pedang bermata 2 yang dimiliki Shiki. Raiyu, pedang sejenis Nodachi milik Shiryu. Durandal yang merupakan rapier milik Cavendish. Shirauwo, Nodachi milik Charlotte Amande. Kemudian Pretzel, pedang panjang milik Charlotte Cracker. Dan yang terakhir pedang milik Tengoyama Hitetsu yang sampai saat ini belum diketahui namanya. Eiichiro Oda belum mengungkapkan pada tingkatan mana pedang-pedang ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika kalian mempunyai kritik dan saran untuk pembahasan pengetahuan anime selanjutnya. Gua Mr. Nafi pamit, adios.